Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Andre di mata pelajaran Sistem Komputer. Nah, di materi ketujuh kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi tentang menganalisis blok diagram dan dari sistem mikrokomputer. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu arsitektur dasar komputer. Arsitektur komputer berhubungan dengan perancangan blok-blok dasar yang terdiri dari memori, prosesor, dan input atau output device, dan bagaimana interaksi antar blok tersebut. Arsitektur komputer memilih dan membangun interkoneksi antara blok dengan mempertimbangkan antara lain kecepatan, harga, dan kehandalannya. Komputer berarsitektur von Neumann terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU, memori, dan input-output device, piranti masukan atau keluaran. Nah, jadi arsitektur komputer ini berhubungan dengan perancangan blok-blok dasar, di mana antara blok-blok ini saling berinteraksi. Nah, arsitektur komputer ini memiliki perbedaan di dalam ciri-cirinya, di mana di dalam ciri-cirinya masing-masingnya terdapat perbedaan dalam kecepatan, harga, dan kehandalannya. Semakin dia cepat dan semakin dia handal dalam mengolah data, dan tentu memiliki spesifikasi yang lebih mahal dalam harganya. Nah, komputer berarsitektur von Neumann ini adalah komputer yang biasanya kita pakai, di mana komputer ini memiliki tiga komponen utama, ada CPU, dan di CPU tersebut ada memori dan input output device, di mana ketiga komponen ini akan kita jelaskan di materi berikutnya. Nah, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pertama kita akan membahas Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari sistem komputer dan berfungsi mengorganisasikan semua operasi yang terjadi di dalam komputer. Operasi tersebut meliputi operasi perpindahan atau transfer data, operasi aritmatika dan logika, serta operasi pengendalian input-output device serta seluruh sumber daya resource yang dikendalikan oleh CPU. Nah, jadi CPU ini merupakan otak komputer. Dia merupakan inti dari semua sistem yang bekerja di komputer. Tanpa CPU, tentunya komputer tidak bisa berfungsi. Dia mengorganisir semua operasi yang terjadi di dalam komputer. Jadi apapun operasi yang terjadi dalam satu komputer, entah itu memproses data, mengolah data, ataupun mulai dari mungkin bermain video games, ataupun juga mendengar musik dari komputer, tentu saja tidak akan bisa kita lakukan jika tanpa CPU. Lalu operasi tersebut meliputi operasi perpindahan atau transfer data. Nah, di mana dalam operasi perpindahan dan transfer data itu dikelola oleh CPU tersebut. Dan operasi aritmatika dan logika, di mana dalam pengolahan data yang berbasis aritmatika atau penghitungan dan juga logika itu juga diproses menggunakan CPU. Serta operasi pengendalian input-output device serta seluruh sumber daya atau resource yang dikendalikan oleh CPU. Nah, di sini input-output yang dimaksud itu misalnya itu perangkat luar seperti mouse, monitor, dan lain-lainnya itu juga diatur oleh CPU. Dan juga seluruh sumber daya yang ada di dalam satu komponen komputer itu dikendalikan oleh CPU. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Microprocessor Unit atau MPU. MPU tersusun dari tiga bagian pokok, yaitu yang pertama ada Control Unit, Arithmetic Logic Unit, dan Register Unit. MPU bekerja dan melakukan fungsi dasar, yaitu fungsi logika dan aritmatika. Nah, di mana dalam komputer jika ada fungsi logika dan aritmatika, operasi logika dan aritmatika, dan dia ini bekerja di bawah CPU dalam mengelola penghitungan dan juga kalkulasi yang terjadi di dalam satu sistem komputer. Nah, ini nih microprocessor unit bekerja di dalamnya. Dan untuk menggerakkannya perlu MPU. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, dari MPU yang kita bahas tadi, yang pertama ada control unit, di mana control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Nah, ALU itu apa sih? Nah, ya, kita lanjut ke Arithmetic Logic Unit. Adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Lalu ada register unit adalah sebagian memori yang merupakan tempat penyimpanan sementara dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dalam melakukan pekerjaan mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Nah, kita mulai bahas dari control unit. Control unit itu tadi adalah satu bagian dari CPU. Jadi dari seluruh komponen CPU ada yang namanya control unit yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU dalam CPU tersebut. Nah, jadi ini fungsi ALU kan adalah untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, jadi control unit ini memberikan kendali atau kontrol dalam melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika di dalam CPU. Lalu ada register unit. Register unit adalah sebagian memori di mana merupakan tempat penyimpanan sementara. Jadi memori untuk menyimpan sebagai penyimpan sementara dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Nah, dalam pengerjaannya mikroprosesor ini menggunakan register-register ini sebagai perantaranya agar dapat saling terhubung dan dapat bekerja dengan lancar. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. Untuk menyimpan instruksi-instruksi initial boot up, yaitu instruksi-instruksi yang dijalankan ketika komputer baru dihidupkan. Instruksi-instruksi tersebut berfungsi untuk mempersiapkan komputer agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Instruksi-instruksi tersebut bersifat permanen. Nah, jadi kita jelaskan lagi. Nah, RAM ini untuk menyimpan instruksi-instruksi initial boot up. Nah, apa sih initial boot up itu? Yaitu instruksi yang dijalankan ketika komputer baru dihidupkan. Jadi itu ketika komputer baru dihidupkan, terdapat instruksi-instruksi yang akan diproses. Nah, RAM inilah yang melakukan pengerjaannya agar diproses oleh CPU dengan segera. Jadi instruksi-instruksi tersebut berfungsi untuk mempersiapkan komputer agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi itu merupakan instruksi wajib supaya komputer itu dapat bekerja. Nah, di mana instruksi-instruksi tersebut bersifat permanen. Nah, lalu ada input-output device. Input-output device berfungsi sebagai piranti perhubung dengan dunia luar, piranti eksternal, ataupun piranti-piranti tersebut adalah layar monitor, printer, mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain. Nah, jadi input-output device ini jadi sebagai piranti penghubung lah dengan dengan komputer, antara komputer dengan peralatan luarnya. Nah, kalian contohnya tuh ada slot USB untuk dipasangkan layar monitor ataupun printer gitu kan, ataupun mouse, keyboard. Nah, jadi itu termasuk input-output devices. Nah, sekian materi dari Bapak hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar atau kontak Bapak di kolom deskripsi. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.